warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dampak ataupun pengaruh daripada kodam terhadap diri seseorang. Seperti yang pernah kita bahas-bahas sebelumnya, bahwa setiap manusia itu didampingi oleh kodam. Ada yang mendampinginya itu kodam sedulur papat, kalimo pancer, itu ada. Ada yang kodam turunan atau kodam leluhur, itu juga ada. Kemudian ada yang kodam dari amalan-amalan juga ada. Dan ada yang kodam dari isian ataupun pemaharan, itu juga ada. Nah, kali ini adalah pengaruh atau dampaknya ketika kita itu mempunyai kodam. Dalam hal ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kodam yang dengan sosok manusia. Kodam dengan sosok manusia ini ada yang mungkin berjubah putih, ya. Kemudian ada yang bajunya serba hitam. Kemudian ada sosok-sosok seperti para wali, dan banyak sekali macamnya masalah sosok ini yang berupa sosok manusia. Nah, kalau panjenengan itu didampingi oleh kodam yang berupa sosok manusia, dan ini pun juga bisa dari turunan atau dari titisan atau leluhur, ya, turunan itu juga bisa, atau dari amalan juga bisa, dan juga ada dari isian-isian tertentu juga bisa yang berupa sosok manusia ini. Nah, kalau panjenengan didampingi oleh sosok manusia ini, maka akan mempunyai dampak terhadap diri panjenengan ataupun pengaruh panjenengan. Yang pertama adalah biasanya panjenengan itu akan mempunyai firasat-firasat seperti layaknya mendapatkan bisikan-bisikan dari manusia. Nah, ini firasat-firasat itu juga dari manusia itu tadi, atau kodam yang mendampingi itu tadi. Dan biasanya juga dengan adanya firasat-firasat semacam itu, maka orang yang didampingi oleh kodam sosok manusia ini mempunyai dampak atau pengaruh terhadap orang tersebut itu biasanya mempunyai ide-ide yang banyak. Jadi ide-idenya itu banyak. Setiap ada kebuntuan dalam hal suatu masalah, itu biasanya timbul ide-ide. Nah, itu dampaknya. Kemudian yang selanjutnya itu mempunyai dampak bahwa orang yang didampingi oleh kodam dengan sosok manusia ini itu nalurinya cenderung lebih tajam. Jadi meningkat, ada peningkatan, dan akan cenderung semakin tajam. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah orang tersebut mempunyai sensitivitas terhadap alam itu lebih bagus. Jadi peka sekali terhadap alam. Jadi seumpama ada gejala-gejala di alam semesta ini, maka dia menangkap sinyal-sinyal yang akan terjadi di masa yang akan datang itu cepat. Ini kalau orang yang didampingi oleh kodam dengan sosok manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah orang tersebut itu jarang kehabisan akal. Artinya selalu ada saja ide-ide ataupun gagasan-gagasan di dalam akal pikirnya, itu ada saja. Jadi tidak kehabisan akal. Nah, ini. Kemudian dampak yang selanjutnya yang dirasakan oleh orang yang didampingi kodam dengan sosok manusia itu, jika ada masalah itu cepat untuk mendapatkan jalan keluar.
Itu tadi karena ada firasat-firasat ataupun bisikan-bisikan yang dari kodam yang mendampingi itu tadi. Kemudian biasanya juga orang-orang tersebut itu kata-katanya, jadi apa yang diucapkan itu cenderung bermakna dan berwibawa. Nah, ini kalau orang tersebut itu didampingi oleh kodam sosok manusia, ini pengaruhnya atau dampaknya terhadap orang tersebut itu semacam itu. Nah, kalau tidak sinkron energinya dengan kodamnya, memang biasanya tidak terlalu buruk sekali. Jadi tidak terlalu mempunyai efek negatif yang berlebih terhadap orang tersebut. Paling-paling hanya sekedar agak menjauh. Jadi kodam itu sekedar agak menjauh. Nah, itu kalau memang energinya belum sinkron. Jadi dampaknya termasuk lebih ke arah yang positif. Kemudian yang nomor 2, ini kalau orang yang didampingi oleh kodam dengan sosok hewan. Nah, ini dampaknya atau pengaruhnya itu ada bermacam-macam. Nah, kodam dengan sosok hewan ini pun macam-macam bentuknya dan macam-macam juga jenisnya. Ada yang dari kodam harimau putih, ada yang kodam ular, ada yang sosok naga, kemudian ada yang sosok kera, kemudian ada yang kodam dengan sosok buaya, dan masih banyak lagi. Nah, kalau orang didampingi kodam dengan sosok hewan seperti itu memang, nah ini memang dampaknya ini yang negatif dulu. Memang kalau energinya tidak sinkron dan tidak bisa mengendalikan kodamnya, itu memang cenderung mempunyai sifat yang temperamen, gampang marah, gampang emosinan. Makanya tetap harus supaya sinkron, itu harus bisa mengendalikan kodam itu tadi. Lah, supaya bisa mengendalikan kodamnya, otomatis daya panjenengan pribadi harus ditingkatkan. Jadi harus lebih besar daya panjenengan. Lah, untuk memperkuat daya itu tadi supaya bisa mengendalikan kodam, maka banyak cara yang bisa digunakan. Dengan cara lebih meningkatkan ibadah seumpama, itu juga bisa. Dengan meningkatkan dzikir atau wiridnya, dengan cara berpuasa, itu juga bisa. Yang intinya adalah dengan cara tirakat-tirakat tertentu. Itu supaya bisa mengendalikan kodam yang berwujud atau bersosok hewan ini tadi. Itu dampak negatifnya. Kemudian dampak negatif yang lain, kalau panjenengan tidak kuat, itu kadang-kadang memang panjenengan bisa dikendalikan oleh kodam. Ini memang bahayanya di situ. Tetapi sebenarnya kalau sampai kepada taraf gila, itu memang jarang sekali. Ada memang, cuman agak jarang. Lah, biasanya kalau sampai terjadi pada taraf yang gila itu tadi, karena apa? Dia itu tidak menyadari kalau dirinya itu mempunyai kodam. Dan bahkan dia itu kadang takut dengan kodam. Nah, itu kesalahannya di situ. Tetapi kalau panjenengan menyadari kalau diri panjenengan itu ada kodam dan menyadari kalau kodam tugasnya membantu panjenengan, dan panjenengan itu tidak merasa takut dengan kodam panjenengan sendiri, itu tidak masalah. Jadi kegilaan atau yang menyebabkan gila itu sendiri sebenarnya adalah dari dalam diri panjenengan sendiri. Ketika diri panjenengan mentalnya tidak kuat atau mungkin banyak persoalan, nah, panjenengan tidak mengetahui jalan keluarnya, lah itu kodam panjenengan justru yang akan menyetir. Makanya itu harus mental tetap harus diperbaiki, amal ibadah tetap harus ditingkatkan. Itu caranya. Intinya adalah tetap dengan ketenangan dan sadar
Nah, itu dampak yang negatif kalau memang didampingi oleh sosok kodam hewan. Kemudian yang selanjutnya dampaknya, ini yang dampak yang positif ya, itu memang orang yang didampingi kodam dengan sosok hewan itu memang cenderung orangnya berwibawa. Di samping itu juga bijaksana orangnya, dan di samping itu juga orangnya itu sangat disegani oleh orang-orang di sekitarnya, dan juga perkataannya biasanya itu sangat dituruti oleh orang-orang lain. Jadi gampang nurut kalau orang yang mempunyai sosok kodam pendamping hewan ini, itu memang cenderung perkataannya diikuti oleh orang lain. Di samping itu juga biasanya itu mempunyai daya sembuh yang bagus dan juga mempunyai daya pikat atau daya pengasih yang bagus. Ini tergantung kodam yang mendampinginya. Nah, itu. Jadi itu tadi ada beberapa dampak ataupun pengaruh orang yang didampingi oleh kodam. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan yang terpenting bagi kita, tetap bagaimanapun juga kita harus menyadari bahwa kodam itu tugasnya hanya membantu saja. Yang pegang kendali, yang pegang peranan tetap adalah diri panjenengan sendiri. Dan supaya panjenengan tidak dikendalikan oleh kodam dan energi panjenengan tetap sinkron dengan kodam dan panjenengan bisa mengendalikan kodam, maka jalan yang terbaik adalah tetap bersandar kepada daya dan kekuatan daripada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Tetap mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, maka apapun yang dilakukan, apapun yang panjenengan lakukan terhadap kodam panjenengan akan bisa lebih maksimal. Nah, jadi itu bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.